Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ade Irma Mulyani dari SDN Bojong Salam 4, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Latar belakang dari aksi nyata ini yaitu pembelajaran berlangsung dengan efektif jika suasana nyaman dan menyenangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka budaya positif harus diterapkan di kelas dan di sekolah. Budaya positif diterapkan melalui pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan membentuk karakter murid. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan yaitu membangun budaya positif dengan membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif, serta menumbuhkan budaya positif dengan menjalankan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kemudian yang menjadi tolok ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid dan guru. Kemudian murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, serta terciptanya suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dilakukan yaitu mengajukan gagasan ide kepada kepala sekolah, diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil, memberikan sosialisasi kepada warga sekolah mengenai konsep-konsep inti pada modul budaya positif, berkolaborasi dengan murid dalam menyusun keyakinan kelas, dan mengevaluasi serta merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta murid untuk mewujudkan budaya positif secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung budaya positif. Kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 ini, yang pertama yaitu penyusunan keyakinan kelas, kemudian yang kedua diseminasi penerapan budaya positif, dan yang ketiga adalah pembiasaan budaya positif. Untuk kegiatan aksi nyata yang pertama, yaitu mengimplementasikan pengembangan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Berikut adalah cuplikan video penyusunan keyakinan kelas di kelas saya sendiri, yaitu kelas 5A di SDN Bojong Salam 4. Penyusunan keyakinan kelas diawali dengan curah pendapat dari murid kelas 5A tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, masukan-masukan dari murid tersebut dicatat di kertas warna dan ditempel di papan tulis agar semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Langkah berikutnya yaitu menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Penyusunan keyakinan kelas diawali dengan curah pendapat dari murid kelas 5A tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, masukan-masukan dari murid tersebut dicatat di kertas warna dan ditempel di papan tulis agar semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Langkah berikutnya yaitu menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Penyusunan keyakinan kelas diawali dengan curah pendapat dari murid kelas 5A tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, masukan-masukan dari murid tersebut dicatat di kertas warna dan ditempel di papan tulis agar semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kegiatan aksi nyata yang kedua yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif pada rekan-rekan guru. Pada tahap persiapan, saya menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk berbagi dan berdiskusi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, serta meminta izin untuk membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan guru.
Kemudian, saya berencana akan berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Bojong Salam 5, yaitu Bapak Dikdik. Kami akan melakukan kolaborasi dalam membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Kemudian kami menentukan pembagian tugas dalam penyampaian konsep-konsep inti dari budaya positif. Bapak Dikdik akan menyampaikan konsep mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, serta motivasi perilaku manusia. Sedangkan saya sendiri akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan praktek segitiga restitusi. Selanjutnya, kami melakukan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan diseminasi budaya positif kepada guru SDN Bojong Salam 4 dan 5. Pada tahap pelaksanaan, kami melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, dari pukul 10.40 sampai pukul 13.15, bertempat di SDN Bojong Salam 4 dengan peserta berjumlah 16 orang, yakni guru-guru dari SDN Bojong Salam 4 dan 5. Berikut cuplikan dari kegiatan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Bojong Salam 4, Bapak Ujang Trijogi. Yang terhormat kepada penyelenggara acara ini, Ibu Ade Mulyani dan Bapak Didi Diana. Lalu yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Bojong Salam 4 dan SD Negeri Bojong Salam 5 yang telah menyempatkan hadir pada acara pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Meskipun cuaca sedang mendung hujan tadi ya Pak, semoga tidak mematahkan semangat kita berkegiatan pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif bersama calon guru penggerak Angkatan 7 yang Ibu Ade Mulyani dan Bapak Didi Diana dari SD Bojong Salam 4 dan SD Bojong Salam 5. Untuk itu sebelumnya saya sebagai pembicara izinkan saya memaparkan kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bojong Salam 4, lalu ada pemaparan materi oleh Bapak Didi Diana dan Ibu Ade Mulyani, lalu yang selanjutnya ada sesi tanya jawab dan doa dan doa. Untuk pembukaan saya akan marilah kita panjatkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir. Yang selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Ujang Trijogi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. فقد تعالى في كتابه الكريم وهو الصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عليهم. Kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini selain memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kudrat iradah biillah hari ini kita dapat berkumpul bersua dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat, bimbingan, dan petunjuk yang menjadi tujuan dari acara kita tercapai. Salam salam semoga berlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada para keluarganya, kepada para sahabat, sampai kepada kita yang belajar.
Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu SDN Boyolali Salam 4 dan Boyolali Salam 5, dan yang terhormat dan juga terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu materi, yaitu Bapak Titi Herdiana dan Ibu Ade Irma Mulyana. Bahwasanya hari ini akan beliau ini untuk menggurui, atau mungkin kalau bahasa Inggris nama mapadahan budaya beliau. Menurut beliau tidak seperti itu, akan tetapi ini mungkin adalah sebagai ungkapan mengingatkan aja, mengingatkan. Karena saya yakin Bapak Ibu juga insya Allah untuk materi ini boleh jadi sudah paham dan sudah terbiasa, tetap sekali ini sangat penting diingatkan. Karena apa? Karena kita sebagai guru adalah orang yang akan dihidup dulu oleh anak didik kita. Jadi sebelum memerintahkan kepada anak kita, maka kita binapsi, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan sampai menyuruh ke anak, nah jangan rokok di dalam kelas, sementara kita sambil apa? Maaf ya, sambil merokok di kelas atau di rumah anak kita. Nah, ayo sholat maghrib, sementara kita sedang apa? Nonton sinetron. Kita ke anak kita menuntut kebaikan, sementara kita sendiri tidak melakukan itu. Maka yang terbaik adalah ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Maka insya Allah yang diingatkan oleh kita, oleh Bapak dan Pemateri nanti, bahwasannya kita sebelum nanti ke anak-anak, jadi kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Semoga dengan itu anak-anak efektif ya. Jadi kalau dengan kata-kata mungkin mereka juga bisa kalau bahasa ngabalikin ya. Tapi kalau dengan misalkan aksi nyata, dengan pelajaran, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan mengikuti. Ibu Bapak sekalian, Pusran, kalau saya melihat agenda hari ini, saya rapat di Permata Ibu sosialisasi Leksam Pedas bersama, kalau di sini sedang sempat Bu Nunit ya yang mewakili Bu Dosa. Tapi saya terus terang sangat mendukung acara ini. Acara ini insya Allah kita akan laksanakan dengan sebaik mungkin, dan saya mohon Bapak dan Ibu, kita semua mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan sekali lagi, apa yang menjadi tujuan daripada acara ini dapat tercapai, sehingga kita semangat walaupun cuaca seperti ini. Kalau cuaca seperti ini, ininya apa ya? Berada di mana? Di sekolah atau di rumah? Dan di rumah pun di mana tempatnya, nah itu yang kita. Tapi insya Allah saya melihat apa itu semangatnya, karena walaupun waktunya baru mulai jam berapa dan seperti ini, tapi insya Allah materi akan disesuaikan dan dikondisikan. Tapi kita semangat, la haula wa la quwwata. Acara ini menjadi wasilah kita akan lebih baik lagi, khusus dalam melaksanakan tugas kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi aksi nyata budaya positif secara resmi saya buka. Iya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu materi untuk menyampaikan apa yang sudah disiapkan untuk disampaikan kepada kita semua. Demikian, bila bisa dihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ujang dari Taufik atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari Bapak Titi Herdiana dan Ibu Irma Mulyana. Langsung saja kepadanya saya ya, bujuk semampunya sampai mau membuka atau tetap sekuat tenaga mau mempertahankan. Silakan. Saya hitung mundur ya, 30 detik saja. 3, 2, 1, silakan.
Dia dijawab lagi tuh. Wah. Mau dikasih uang, kasih maduran, silakan. 3, 2, 1, silakan. Baik, terima kasih untuk pematerian yang luar biasa dari Bapak Pimpinan. Selanjutnya kita akan mulai ke pemateri kedua yang dari Ibu Alina Mulani. Terima kasih kepada Ibu pengelola acara atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon maaf seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Jadi saya bukan untuk menggurui ya, maaf. Ya, bagaimana masih semangat? Tidak perlu perkenalan lagi ya, sudah diperkenalkan tadi. Ya, sudah kenal semuanya. Ya. Ini di jam-jam rawan sudah jam 12, mungkin perutnya sudah mulai betul ya. Silakan dinikmati hidangannya. Sudah habis, silakan bisa diambil kembali. Tapi videonya untuk mengecek konsentrasi Bapak dan Ibu, coba ada sedikit permainan dulu. Kalau saya bilang pagi, Ibu tepuk tangan 1 kali. Ya, tepuk tangan 1 kali. 1 kali saja. Kita simpan lagi. Kalau saya bilang siang, Ibu dan Bapak 2 kali. Nanti boleh biar tidak ngantuk Bu ya. Kan ada gitu biar tidak ngantuk. Kalau saya bilang malam, Ibu dan Bapak setengah silakan latihan setengah ya. Coba latihan dulu pagi, siang, malam. Ya, bagus. Kita coba pagi, siang, malam. Bagus. Pagi, malam. Nah, ada yang kurang konsentrasinya. Siap sekali lagi. Siang, malam, pagi, malam. Oh, bagus sekali. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tadi pemaparan berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Mau adem dulu bagaimana kesepakatan saja Bapak dan Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku yang manusia lakukan itu pada dasarnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitupun dengan murid-murid kita, semua perilakunya memiliki tujuan. Tujuannya diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti makanan, rumah tinggal, ya, tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan kebutuhan yang lainnya yang 4 lagi itu merupakan kebutuhan yang bersifat yang psikologis. Nah, kalau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini, biasanya mereka itu belajar karena senang pada gurunya. Ya, mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Mereka biasanya akrab dengan orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mungkin Bapak dan Ibu dari Guru Sarapan masih ingat siapa yang sangat kental sekali ini, yang sangat
tinggi sekali kebutuhan dasar akan penguasaannya. Mungkin ada yang dulu Krisdayanti mungkin ya, mungkin Mahmi mungkin ya. Mungkin ya, siapa mungkin ada di sana. Ada selalu ada, pasti ada. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan senang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Biasanya suka permainan, hiburan, suka bercanda. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih jelasnya silakan ikutan Bapak menyimak terlebih dahulu video berikut. Ya. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah sekarang ini kepada Ibu coba pikirkan. Nah ini mas soal berapa ya? Tinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurdianti. Saya guru kelas 4 dari SDN Bojong Salam 4. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Irma Mulyani atas pemaparan materi yang beliau sampaikan dalam diseminasi budaya aksi nyata mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adapun materi mengenai kebutuhan apa saja atau kebutuhan dasar apa saja yang siswa butuhkan, semoga dengan materi yang beliau sampaikan, dengan ilmu baru yang saya dapatkan, saya dapat mengaplikasikannya pada peserta didik saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifan Latifah, wali kelas 6 di SD Bojong Salam 4. Terkait acara diseminasi aksi nyata budaya positif bersama Ibu Ade Irma Mulyani kemarin, alhamdulillah yang dirasakan adalah betapa besarnya manfaat yang ada pada acara tersebut. Lalu secara pribadi, saya mendapatkan banyak ilmu baru yang luar biasa terkait restitusi, posisi kontrol guru, dan sebagainya, yang sekaligus membuat saya termotivasi untuk menerapkannya pada peserta didik saya di kelas. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Ade untuk acara luar biasa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan aksi nyata yang ketiga yaitu menumbuhkan dan membiasakan penerapan budaya positif, diantaranya melalui kegiatan sederhana, konkret, dan rutin dilaksanakan di kelas dan di sekolah, yaitu sebagai berikut. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta kegiatan membaca Asmaul Husna. Pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan menjaga kebersihan dengan melaksanakan piket kelas. Kegiatan mengurangi sampah plastik dengan membawa tempat makan sendiri dari rumah untuk membeli makanan, serta gerakan memungut sampah. Upacara bendera, diantaranya upacara Hari Senin, upacara peringatan Hari Besar Nasional, dan upacara pramuka. Praktik penerapan segitiga restitusi, serta kegiatan memperingati Hari Besar Islam,
kelas mengaji setiap hari Sabtu oleh guru mengaji, dan sholat duha setiap hari Jumat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.